Muhammad Wahyudi dari kelas PGSD 7C dari Universitas Darul Maarif. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi kepemimpinan di UPTD SDN 3 Benda dengan narasumber Aan Subhan SPD. Pada kepemimpinan strategis, kepala sekolah sudah menerapkannya dengan pertanyaan yang telah diberikan. Sudah ada visi misi yang jelas yang diterapkan oleh sekolah. Pada implementasinya juga sudah sesuai dengan kebutuhan dengan masyarakat sekitar. Dan untuk memastikan visi dan misi ini diterapkan oleh semua guru dan siswa, yaitu dilihat dari standar kerja. Siswa diajarkan budaya pekerti dan juga melalui mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam dan mata pelajaran lainnya. Bahwa hal itu berorientasi membangun manusia seutuhnya sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah tersebut. Sekolah juga mempunyai program unggulan yang berbeda dari sekolah lain seperti PLH Mangrove, yaitu siswa diajarkan sejak dini mengenai cara menjaga pantai dari bahayanya abrasi pantai, sehingga siswa diajarkan sejak dini menjaga pantai agar mereka bisa peduli akan menjaga alam lingkungan sekitar mereka. Pada pengambilan keputusan juga, kepala sekolah itu selalu melakukan musyawarah dengan warga sekolah seperti guru dan komite sekolah. Bahkan bila ada kebijakan yang menyangkut dengan wali murid, komite sekolah itu dilibatkan untuk menjadi mediasi untuk melakukan musyawarah tersebut. Kemudian pada kepemimpinan operasional juga, sekolah dalam penggunaan dana itu sudah sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran, anggaran apa saja yang diperlukan. Kemudian dengan melihat standar ukuran kode etika kebutuhan sekolah, untuk meningkatkan kurikulum pembelajaran, sekolah itu melakukan evaluasi pembelajaran dengan melakukan kegiatan supervisi dengan rentan waktu minimal itu 3 bulan 1 kali dalam pelaksanaannya. Bahkan untuk mendukung profesional guru, kepala sekolah juga itu mendorong guru mengikuti pelatihan seperti seminar, workshop, sharing antar guru, sehingga dari sharing tersebut guru itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah mereka. Kemudian pada pertanyaan yang telah diberikan seperti pada kepemimpinan sosial, hubungan dengan masyarakat sekolah itu hubungannya itu harmonis dengan masyarakat sekolah. Bahkan sekolah itu menjadi contoh yang baik dalam berperilaku sehingga dapat ditiru oleh masyarakat sekitar. Sekolah juga itu menerapkan semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ngarso Sumtulodo ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, sehingga warga sekolah itu memberikan contoh yang baik sehingga terjalinnya hubungan yang baik untuk kedua belah pihak. Kemudian pada penyelesaian konflik, sekolah juga itu melakukan dengan cara islah. Apa itu islah? Islah itu musyawarah. Jadi dengan jalan kekeluargaan, bila ada konflik berlangsungnya dengan menemukan dua belah pihak yang bersangkutan. Apabila dengan cara islah itu gagal, sekolah meminta bantuan mediasi dengan tokoh masyarakat seperti RT, RW, Ustadz, Yai, atau apabila dari mediasi tokoh tersebut belum bisa menyelesaikan konflik, maka dengan dimediasi oleh desa setempat atau perangkat desa, sehingga jalur yang ditempuh itu untuk menyelesaikan masalah itu sudah hierarki menurut dari lembaga yang lebih rendah ke lembaga yang lebih tinggi. Kemudian sekolah juga pada tantangan kebijakan pemerintah, tantangan yang dihadapi oleh sekolah itu adalah ketika kurikulum merdeka itu diterapkan. Jadi guru-guru itu masih belum bisa move on atau masih terbawa dengan suasana kurikulum 13. Dan dalam anggaran untuk buku-buku sumber belajar tidak bisa untuk sekali beli dalam dana BOS. Jadi butuh waktu untuk membeli buku-buku dari kurikulum merdeka. Untuk cara mengatasinya itu, guru itu melakukan semua tersebut perlu waktu minimal 3 tahun. Ada pencarian yang dilakukan itu tahap pertama untuk kelas 1 dan 4, kemudian kelas 2 dan 5, kelas 3 dan 6. Mungkin itu hasil observasi dari SDN 3 Benda.
Kemudian dilanjut dengan hasil observasi kepemimpinan di MI Rodatul Tholab dengan narasumber Bapak Husan SPDI. Pada pertanyaan yang telah diberikan, pada kepemimpinan strategis sekolah itu dalam visi misinya sudah sesuai dengan kebutuhannya, dengan menekankan atau mencetak siswa yang paham dengan ajaran agama, sehingga mereka bisa baca tulis Al-Quran, dan mereka sejak dini juga dibiasakan untuk sholat duhur berjamaah sebelum pulang sekolah. Adapun program yang menjadi unggulan dari MI Rodatul Tholab, yaitu kepala sekolah hanya menekankan agar siswa hanya bisa baca tulis Al-Quran, dan setiap pagi terdapat kegiatan rutin yang dilakukan setiap harinya sebelum kegiatan belajar mengajar, seperti tadarus juz 30 yang dilakukan dari kelas 1 sampai 6. Kegiatan setiap hari Jumat juga, yaitu siswa wajib membaca surah, Yasin, dan doa bersama. Dan pada setiap zuhur terdapat kegiatan sholat berjamaah dari mulai kelas 3 sampai kelas 6. Dan wajib agar dilaksanakan, tujuannya siswa itu supaya ingat untuk belajar sholat 5 waktu. Adapun model pengambilan keputusan kepala sekolah itu menggunakan musyawarah terlebih dahulu dalam memulai kebijakan yang akan dijalankan, baik melibatkan dewan guru, komite sekolah, bahkan masyarakat sekitar. Pada pertanyaan yang telah diberikan, pada kepemimpinan operasional dalam mengadakan kegiatan yang skala besar seperti imtihan sekolah itu melibatkan masyarakat sekitar dalam pengumpulan dana, membuat kreasi semeriah mungkin dalam memeriahkan acara tersebut. Sekolah juga melakukan rapat evaluasi setelah berlangsungnya pembelajaran dan kegiatan yang besar. Adapun untuk meningkatkan kualitas dari guru, kepala sekolah itu melakukan asesmen kinerja guru dengan bertujuan mengetahui tingkat kompetensi guru, sehingga hasil asesmen ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme para pendidik secara keberlanjutan. Kemudian adanya kegiatan KKM, yaitu kelompok kinerja madrasah, yaitu membahas atau sharing bersama madrasah mengenai permasalahan yang ada di sekolahnya atau berbagi pengalaman untuk meningkatkan mutu sekolah. Pada pertanyaan yang telah diberikan kepemimpinan sosial, dapat disimpulkan bahwa terjalinnya kerjasama yang sangat erat dengan lingkungan masyarakat sekitar sekolah dengan bukti pada saat acara imtihan, masyarakat berbondong-bondong untuk memeriahkan acara tersebut. Bahkan mereka rela berkorban uang dan tenaga dalam acara tersebut, karena acara tersebut itu bisa dibilang sebagai pesta rakyat masyarakat sekitar tersebut dan harus dilaksanakan setiap tahunnya. Bahkan para alumni yang sedang merantau keluar kota itu menyempatkan pulang untuk ikut pada acara tersebut. Adapun bila ada konflik, sekolah itu menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mengatasi konflik tersebut, dengan cara dipanggil kedua belah pihak dengan mendengarkan penjelasan dari kedua pihak tersebut. Kepala sekolah juga itu memanggil beberapa saksi untuk memastikan kebenaran dari penjelasan kedua belah pihak tersebut, sehingga kita bisa mengatasi konflik tersebut dengan memberikan kesimpulan dan solusi yang tepat. Adapun untuk mengembangkan budaya sekolah yang baik dengan cara siswa itu masuk mulai dari pukul 7 sudah ada di sekolah, kemudian pada jam 7.15 itu sudah selesai membaca Al-Quran, yaitu juz 30, dan masuk kelas. Dan kemudian sebelum pulang sekolah, siswa dari kelas 3 sampai kelas 6 itu wajib sholat duhur berjamaah di masjid depan sekolah, sehingga dapat meningkatkan citra sekolah di mata masyarakat dan membuat budaya yang baik. Adapun untuk keuangan, sekolah dalam mengadakan kegiatan yang besar seperti imtihan masih dibantu oleh masyarakat sekitar dalam mengadakan kegiatan tersebut, sehingga masih ada ketergantungan dari masyarakat sekitar. Akan tetapi sekolah juga punya koperasi sekolah walaupun tidak besar, sehingga bisa ada pemasukan mandiri tidak tergantung dengan donatur. Mungkin itu saja hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.